anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di sekolah, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Iya, pintar. Mei dan Dayu datang terlambat. Bolehkah kita meniru mereka? Tidak. Kita tidak boleh meniru Mei dan Dayu yang datang terlambat. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Anak-anak, dari percakapan telah disebutkan beberapa tata tertib yang ada di sekolah, baik ketika upacara bendera ataupun di kelas. Dan kita harus mematuhi tata tertib tersebut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Baju Udin keluar. Apakah hal ini boleh dilakukan di sekolah? Iya, hebat. Tidak boleh. Yang ini boleh dilakukan karena berseragam rapi. Yang ini tidak boleh karena datang terlambat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, pintar. Boleh dilakukan karena semua siswa berbaris rapi sebelum masuk ke kelas. Yang ini apakah boleh dilakukan? Iya, pintar. Boleh karena semua siswa berperilaku senyum, sopan, salam, dan santun. Nah, anak-anak, jadi ada kegiatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Hal yang harus dilakukan misalnya memakai seragam yang bersih dan rapi, melakukan piket kelas sesuai jadwal, berbaris rapi sebelum masuk ke kelas. Hal yang tidak boleh dilakukan misalnya
terlambat datang ke kelas, membuang sampah sembarangan, merusak buku perpustakaan. Sekarang dengarkanlah cerita yang akan ibu sampaikan. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Anak-anak, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? 2. Siapa yang terlambat mengikuti pelajaran PJOK? 3. Di mana Benny dan teman-teman bermain estafet bola? Mengapa tim harus bekerja sama? Bagaimana cara bermain estafet bola? Nah, kalian bisa membuat pertanyaan yang lain ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. 1. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Iya, pintar. Dayu dan Mei terlambat. 2. Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Caranya adalah bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. 3. Apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Yang dibutuhkan adalah kerjasama dan hati-hati. 4. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Aturannya adalah jika bola yang dipegang diberikan kepada teman di belakang dengan tidak memutar badan atau memindahkan kaki, maka tim yang salah harus diulang. 5. Mengapa tim Benny menang? Iya, hebat. Karena tim Benny bekerja sama dan hati-hati. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nama benda bola. Kulit bola termasuk benda padat. Udara di dalam bola termasuk benda gas. Digunakan untuk berolahraga atau bermain. Bentuk bola bulat. Nama benda buku. Ciri-cirinya tersusun dari beberapa kertas. Buku termasuk benda padat. Bentuknya, iya, pintar, segi 4. Nama benda pensil. Ciri-cirinya pensil termasuk benda padat. Ujungnya runcing. Pensil berbentuk panjang. Anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kali ini, kerjakan dengan teliti. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.